Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali ya hari ini. Setelah beberapa hari kemarin kita secara hampir merata dilanda musibah, baik banjir, angin puting beliung maupun longsor. Nah, kita hari ini mengucapkan ikut berbela sungkawa, ikut bersedih, ikut prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, lebih khususnya teman-teman kita yang kebetulan kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Jadi kita harus memaklumi bahwa hari ini sarana dan prasarana kemungkinan belum bisa berfungsi secara optimal. Jadi kita pertama harus menyadari bahwa memang karena kondisi alam yang memaksa kita seperti itu, ya mau tidak mau harus kita jalani. Hari ini pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Harapan saya untuk teman-teman semua yang kebetulan bisa live mengikuti perkuliahan secara virtual ini bisa berinteraksi dengan saya, bisa berinteraksi dengan teman-teman dari cabang lain sampai dengan perkuliahan ini nanti selesai. Tidak lupa saya tekankan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan virtual hari ini untuk presensi disiakan. Nah, kebetulan untuk pertemuan pertama kita kemarin terjadi beberapa kendala, sehingga ada beberapa mahasiswa yang bisa mengikuti live via YouTube tetapi tidak menemukan konten videonya di Siakat. Jadi saya perlu tekankan lagi, jangan lupa untuk presensi di Siakat. Nah, untuk kebetulan kuliah hari ini untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan ini ada pada pertemuan yang kedua. Jadi bisa Anda lihat pertemuan yang kedua itu menunjukkan minggu kedua dari pertemuan kita. Nah, untuk mahasiswa yang kebetulan kemarin minggu lalu untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan ini belum presensi, tidak masalah ya, tidak apa-apa, santai saja, jangan bingung, jangan gusar ya. Karena memang pertemuan pertama biasanya itu ada beberapa miss atau ada beberapa kendala yang dihadapi. Jadi untuk beradaptasi dengan materi, beradaptasi dengan metode perkuliahan, beradaptasi dengan dosen pemberi materi ya. Jadi jangan takut karena saya itu tidak menggigit ya. Jangan takut karena saya juga bukan setan, apalagi kuntilanak, sundel bolong. Jadi santai saja. Biasa dalam perkuliahan itu
ada permasalahan, nggak masalah. Jangan lupa untuk rekan-rekan atau teman-teman semua, bunganya itu silakan diperhatikan. Silakan Anda menilai setiap dosen, khususnya saya, itu untuk materi perkuliahannya. Jangan sarana dan prasarananya yang Anda nilai, karena yang dipoinkan di bunga atau yang Anda nilai di bunga untuk memilih bunga itu adalah materinya, bukan sarana dan prasarana. Kalau masalah siakatnya agak bermasalah, Anda sulit menemukan konten kuliah virtual yang saya ikuti, itu bukan ranah dari kemampuan saya, itu otoritas bukan ada di saya. Saya hanya dosen biasa, saya hanya menyampaikan materi yang saya ketahui, yang mungkin materi yang saya sampaikan itu bagi sebagian teman-teman terlalu ringan, terlalu mudah, atau mungkin bagi sebagian teman-teman atau mahasiswa materi yang saya sampaikan terlalu sulit, terlalu rumit. Nah, silahkan dikomunikasikan via live chat, sehingga saya bisa menghandle, saya bisa langsung mengerti apa yang Anda inginkan, apa yang Anda tanyakan, sehingga antara kita terjalin komunikasi yang baik. Begitu ya untuk penilaian bunganya. Jadi silakan Anda nilai saya sesuai dengan penilaian Anda. Jangan takut, ya, jangan sungkan, karena bagi saya sebuah kritik adalah sebuah wacana atau sebuah kesempatan untuk melangkah ke yang lebih baik. Jadi kritik itu bukan membunuh, tapi justru kritik itu adalah membangun. Walaupun demikian, saya harapkan dari teman-teman mahasiswa, terutama pada kuliah komunikasi dan jaringan ini, menilai dosen secara objektif. Ya. Harapan saya seluruh dosen dinilai secara objektif, jangan secara subjektif. Kalau secara subjektif nanti ini dosen Pak Mufaddol yang ngajar, dosennya kurang ganteng. Nah, ini karena kurang ganteng dinilai jelek saja ajarnya. Wah, ini Pak Mufaddol karena ganteng, ya kan, menarik, dinilai bagus. Itu juga jangan. Ya. Harapannya ya berikanlah secara objektif sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan wacana, pikiran, dan harapan Anda. Tapi yang jelas komunikasi kita bisa kita komunikasikan, bisa kita selesaikan. Kalau Anda mempunyai kesempatan, silahkan melalui live chat sehingga bisa saya jawab secara langsung. Kalau misalkan kurang ada kesempatan, bisa melalui grup FB Communication Center Learning yang sudah saya sediakan. Ya, kebetulan untuk hari ini materi kita tentang klasifikasi dan topologi pada jaringan komputer. Saya harap materi hari ini, klasifikasi dan topologi, itu sudah membuat insting pemikiran kita untuk lebih penasaran pada topik jaringan komputer. Nah, dasar dari klasifikasi dan topologi pada materi kuliah virtual hari ini itu ada pada kuliah minggu yang lalu, yaitu pengenalan dan konsep. Untuk minggu lalu sudah saya singgung sedikit mengenai fungsi dari sebuah jaringan komputer yang diklasifikasikan berdasarkan
lokasi atau area daerah suatu wilayah. Kita mengenal ada LAN, ada MAN, dan ada WAN, sehingga itu menjadi topik pembahasan kita hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti perkuliahan saya dengan seksama, dengan serius, ya, walaupun dalam keadaan santai. Ya, kita bersyukur hari ini matahari tampak cerah menyambut perkuliahan kita, ya, tidak seperti 1-2 hari kemarin yang terjadi musibah bencana itu ya, banjir, longsor, dan puting beliung. Ya. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, ini konsep dasar dari sebuah jaringan itu seperti ini. Dia terdiri dari dua alat atau lebih. Jadi minimal 2 alat. Nah, 2 alat ini saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau untuk minggu lalu saya misalkan itu transaksi pada sebuah mesin ATM, ya, mengambil yang kemudian saldonya bisa berkurang. Terus kemudian saya contohkan juga dengan chatting menggunakan HP. Nah, ini kan kedua alat ini saling berkomunikasi atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya tadi apa? Ini konsep dasar dari sebuah jaringan. Nah, secara garis besar itu secara menyeluruh, secara gambarannya gitu ya. Itu jaringan dapat dinyatakan sebagai kumpulan dari hardware yang didukung atau disupport oleh software, di mana pada komunikasi antara hardware yang didukung oleh software tadi terdapat penyandian. Nah, dalam berkomunikasi ini alat-alat yang berkomunikasi itu saling mengontrol kesalahan. Ini secara garis besar seperti minggu lalu yang saya terangkan. Hardware itu bisa komputer, bisa HP, bisa tablet, terus kemudian ditambah dengan media komunikasinya. Ya, media komunikasi itu bisa kabel, bisa nirkabel. Nirkabel itu bisa frekuensi, bisa fiber optik. Nah, kalau software itu ya diawali dari sistem operasi, terus kemudian paket aplikasinya, ya. Terus kemudian untuk bisa berkomunikasi tentunya kita tidak lupa dengan protokol atau aturan-aturan yang berlaku, gitu ya. Untuk penyandian ya dalam dalam penyampaian pesannya biasanya pesan itu akan terkodekan ya, dalam bentuk biner ya, yang sudah diolah. Terus kemudian masing-masing alat itu mengontrol kesalahan ya, untuk terjadi kontinuitas dalam sebuah komunikasi, sehingga begitu ada error masing-masing alat itu bisa memberikan informasi ke penggunanya kalau terjadi kesalahan. Lalu tujuan dari jaringan komputer itu yang pertama ya. Yang pertama, karena tujuan utama dari sebuah jaringan komputer itu sudah saya bilang dari minggu pertama kemarin adalah saving cost atau hemat biaya. Jadi bagaimana cara kita bisa memanfaatkan suatu teknologi untuk bisa menekan anggaran dan untuk bisa menghemat biaya.
Itu tujuan utama dari sebuah jaringan komputer. Sehingga di sini saya breakdown-kan untuk tujuan jaringan komputer. Yang pertama adalah membagi sumber daya. Ya, kita bisa memakai secara bersama-sama. Misalkan printer itu bisa kita pakai bersama, CPU juga bisa kita gunakan bersama-sama, memori, hard disk untuk menyimpan. Kalau sekarang kan jarang yang menggunakan hard disk, sudah berkembang ke cloud database. Jadi sekarang itu penyimpanannya itu versi online, cloud namanya, yang digambarkan awan. Jadi menyimpanannya ada di virtual cloud, bukan lagi di hard disk. Walaupun masih ada hard disk untuk membackup data, hard disk ini teknologinya sudah tergeser oleh SSD sekarang. Ya, jadi perkembangannya dulu itu yang pertama muncul itu disket 3,14 kalau nggak salah, terus disket yang 2, berapa itu yang disket kecil. Nah, kemudian kalau Anda mungkin sekarang kalau disket itu sudah agak kurang begitu paham yang orang-orang sekarang, tapi yang orang dulu itu kemungkinan masih paham ya, karena dulu tahun 2002 saya mengajar perkuliahan itu. Dari tahun 2002 saya sudah mengajar perguruan tinggi. Jadi mungkin Anda masih SMA ya, tahun 2002. Kok SMA? Tahun 2002 masih SD kemungkinan ya. Atau jangan-jangan belum sekolah ini 2002. Saya sudah ngajar perguruan tinggi. Nah, saat itu masih menggunakan media disket. Jadi untuk booting itu menggunakan disket. Kalau yang dulu-dulu itu disketnya itu yang besar, itu satu buku tulis. Jadi terbuat dari plastik ringan, besarnya, lebarnya itu satu buku tulis. Terus kemudian berkembang menjadi disket yang ukuran kecil itu ya, seukuran dompet gitu ya, itu disket kecil. Terus kemudian berkembang lagi menjadi zip disk. Zip sebelum flash disk itu zip. Jadi zip disk itu ukuran bentuknya persis seperti disket tapi tebal. Itu zip disk. Terus kemudian berkembang lagi menjadi flash disk. Flash disk itu ada hard disk ya, setelah zip disk tadi perkembangannya bareng ada hard disk dari awal sudah ada hard disk. Terus kemudian perkembangan sekarang itu menjadi SSD. Lah SSD sekarang itu ada yang SATA, ada yang M2 ya. Sekarang SSD-nya mengarah ke penggunaan SSD yang M2 ya. Nah itu nanti ada di perkuliahan lain, ada di teknologi komputer atau di materi piranti komputer. Nah itu perkembangan itu juga. Kalau di sini yang kita bahas sekarang jaringan komputernya. Terus breakdown yang kedua, komunikasinya ya. Untuk komunikasinya itu contohnya kemarin saya contohkan email atau surat elektronik. Terus instant messaging. Nah, instant messaging ini contohnya paling simpel ya SMS ya. Terus kemudian chatting itu bisa WhatsApp, bisa Skype, bisa LAN, bisa Telegram, bisa Messenger, Yahoo Messenger dan lain-lain. Terus kemudian akses informasinya ya, untuk mengakses informasi, untuk menampilkan data, untuk menampilkan gambar itu kita bisa melalui web browsing. Nah web browsing ini nanti browsernya ya, kalau web browsing itu aktivitasnya, kalau web browser itu toolnya.
Nah, web browsernya bisa menggunakan Edge yang dari Microsoft itu ya, yang terbaru, yang hampir mirip dengan Chrome ya. Terus kemudian Chrome itu sendiri ya dari Google. Terus kemudian ada Mozilla Firefox gitu ya dari Linux. Terus ada lagi banyak lah gitu ya. Nanti kalau saya sebutkan satu-satu malah saya sendiri yang nggak hafal. Yang jelas untuk mengakses internet, untuk menampilkan datanya kita bisa menggunakan browser. Nah, ini untuk tujuan dari jaringan komputer. Nah, ini contoh sharing resource, baik itu berupa file, printer maupun media penyimpanan. Di situ ada cloud internet, kemudian ada komputer server, di mana komputer server itu terhubung dengan printer, dan server itu bisa diakses oleh beberapa personal komputer. Nah, sehingga ketika satu personal komputer tadi ingin mencetak data, bisa langsung mencetak. Sehingga di sini tergambar ada 5 personal komputer, tapi hanya cukup menggunakan satu printer. Nah, ini resource printer sharing dan file sharing. Nah, manfaat yang lain adalah untuk efisiensi dan sistem terdistribusi. Efisiensi dan sistem terdistribusi contohnya adalah paling simpel ini kasir. Ketika kita jalan-jalan di mall, entah ke DP Mall, entah ke Paragon, entah ke Java, entah ke Transmart, maupun ke Ada Swalayan. Di Swalayan market Swalayan tadi ada beberapa kasir. Nah, kasir 1, 2, 3, 4, 5 bahkan sampai 10 atau lebih. Masing-masing kasir tadi menghadapi satu komputer. Nah, begitu Anda datang ke kasir 1, maka kasir 1 tadi akan membuat stroke atau menghitung belanjaan Anda. Kasir 2, kasir 3, kasir 4 juga menghitung belanjaan masing-masing customer. Nah, sistem ini yang disebut sistem terdistribusi ya. Jadi sistemnya itu terdistribusi di berbagai tempat, tidak hanya satu tempat. Tetapi muaranya nanti, laporan keuangannya itu tetap satu, sama. Sehingga seandainya kasir 1 mengalami kendala, maka customer bisa berpindah ke kasir yang lain tanpa harus merubah harga, tanpa harus merubah belanjaan, tanpa harus merubah data. Nah, perpindahan inilah yang memudahkan laporan-laporan menjadi sebuah data, yang nanti data ini bisa masuk ke sistem dan dianalisis. Nah, proses perpindahan yang mudah inilah yang disebut reliable. Jadi mempunyai kecepatan memindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa harus merubah sesuatu. Kemampuan untuk berpindah tempat itu reliable. Tempat di sini bukan lantas berpindah tempat apa ya, pindah komputer maksudnya. Itu contoh dari efisiensi dan terdistribusi. Terus kemudian data-data perkantoran tidak perlu berada di satu komputer, karena kalau berada di satu komputer itu akan menimbulkan pekerjaan itu akan lama, karena laporan itu harus dikerjakan secara bersama-sama oleh banyak orang, yang disebut istilah bersama-sama ya, multitasking ya. Jadi
kerjaannya itu dikerjakan bersama-sama, multitasking, tapi dalam satu waktu yang bersamaan, time sharing. Jadi dengan memanfaatkan jaringan ini, ya kan, kasir A, kasir B, kasir C tadi dalam waktu yang bersamaan bisa mengakses beberapa customer, tapi laporannya menginduk satu database. Nah, sehingga mempercepat waktu yang disediakan. Seandainya saja hal ini tidak bisa dilakukan secara bersama-sama, Anda bayangkan saja, satu komputer hanya bisa mengakses satu customer. Ya, jadi begitu customernya ngantri panjang banget, nah ini kan namanya tidak efektif. Ya. Nah, sehingga data-data perkantoran ini bisa apa ya istilahnya ya, diakuratkan, efektifkan tidak hanya pada satu komputer. Masing-masing admin, masing-masing karyawan membuat dan bekerja berdasarkan job disk-nya masing-masing, tapi muara akhirnya itu tetap pada satu manajer. Ya. Ini yang disebut dalam data perkantoran tadi. Sehingga jaringan ini dalam apa ya istilahnya, lapangan. Kalau lapangan nanti dikirain main bola lagi, susah ini. Dalam apa, realnya, asli nih. Nah, jaringan komputer ini diaplikasikan pada perdagangan dan pemasaran. Nah, sekarang perdagangan pemasaran menggunakan jaringan komputer. Jadi OL shop itu ya, online shop itu memanfaatkan jaringan komputer itu. Jangan salah. Jadi jaringan komputer itu fungsinya itu besar sekali sekarang. Dari OL shop saja bisa Anda bayangkan itu satu dunia bisa mengakses online shop itu secara bersama-sama. Ya. Terus pemasarannya juga begitu, ya, menggunakan jaringan komputer. Layanan-layanan finansial, perbankan, ya, itu juga menggunakan jaringan komputer. Dunia industri, sekarang ini dunia industri malah justru mulai lari ke jaringan komputer semua ini. Ya. Terus kemudian pesan elektronik, email, SMS, chatting, itu menggunakan jaringan. Ya. Terus transfer file itu juga menggunakan jaringan. Anda membutuhkan saya file, oh ya saya kasih transfer file, saya kirim Anda file, ya. Menggunakan jaringan. Informasi, ya kan, melalui web browsing, ya kan. Hari ini dibutuhkan karyawan untuk mengetik, wah itu dengan syarat-syarat satu, ya kan, tinggi badan 180, ya. Kayak pemain voli ini ya, ada 180 tinggi badan. Terus kemudian harus belum menikah, ya, karena kalau sudah menikah nanti repot, ya. Yang ketiga, ya, belum bekerja. Nah, ini informasi semacam ini bisa Anda dapatkan, Anda baca melalui browser Anda, melalui HP Anda itu, karena adanya jaringan komputer. Terus telekonferen kayak menggunakan Zoom, terus OBS versi kita seperti ini, yang terus Google Meet, itu namanya telekonferen, itu juga jaringan komputer. Coba Anda bayangkan, tanpa ada jaringan komputer, Anda bisa kuliah virtual dengan saya apa tidak? Nggak mungkin bisa, ya kan? Nah, ini kita harus berterima kasih pada jaringan komputer ini, ya. Karena materi kita materi kuliah jaringan, jadi terima kasihnya kepada jaringan.
Telepon seluler, Anda bisa say hello dengan pacar, halo 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 gimana, ya, sampai dengan mengeluarkan kata puitis. Bagaimana kabarnya sayang? Hari ini hati saya terasa tersiram air es hanya dengan mendengarkan suaramu saja. Mendengarkan suaramu bagaikan duduk di bawah pohon yang diterpa dengan angin sepoi-sepoi, sehingga membuat saya mengantuk. Waduh, ini nih. Berarti kalau mengantuk mendengar suara pacarnya dibuat tidur ini. Hal ini yang bahaya ini. Baru pacaran saja kalau sudah dengar suaranya mau tidur, apalagi kalau sudah jadian suami istri. Wah, bisa tidur melulu ini nanti. Yang berikutnya ya, adalah TV kabel. Anda bisa menyaksikan film-film, Anda bisa menyaksikan tayangan bola, itu semuanya TV kabel itu. Wah Pak, saya nggak menyaksikan TV, nggak punya TV kabel loh. Saya menyaksikannya dari TV nasional lah. TV nasional kan juga melalui jaringan. Tidak ada jaringan, Anda nggak mungkin bisa menyaksikan, ya, dan lain-lain. Ya. Nah ini kita terus ke klasifikasi jaringan. Topik hari ini ya. Tadi itu baru prolog. Ya. Prolog aja lama. Ini apalagi nanti masuk topiknya ini. Prolog saja sudah 30 menit ini. Ini baru masuk topik. Tapi jangan khawatir ya, topiknya walaupun baru topik ini saya usahakan nggak terlalu lama, karena saya menyadari ya, untuk live, untuk Anda menyaksikan kuliah virtual saya itu minimal membutuhkan kuota 1 GB. Nah, jadi saya menyadari kemampuan dari mahasiswa, jadi kita saling tahu lah, ya kan? Anda mengerti keinginan saya, ya. Saya juga akan mencoba memahami apa yang Anda inginkan, sehingga istilahnya kalau dalam dunia persilatan itu tahu sama tahu, ya. Nah, dibalik tahu sama tahu kan sudah tahu sendiri, ya kan namanya juga tahu sama tahu. Klasifikasi jaringan kalau kita bedakan nanti menurut area wilayah, ya. Jadi berdasarkan jaraknya itu dibagi menjadi 3, ada LAN, ada MAN, ada WAN. Nah, coba kita lihat satu-satu. Kalau kemarin kan belum kita lihat satu-satu secara detail. Sekarang kita coba lihat satu persatu secara detail. Jadi mohon maaf ya, hari ini suara saya agak sedikit pelo karena baru kena sariawan. Nah, mungkin ini teguran dari yang kuasa. Saya diberi sakit sariawan, mungkin agar jangan keseringan berbohong kali ya. Jadi seperti ini. Setiap musibah atau bencana yang menimpa kita, kalau kita syukuri, maka akan menjadi sebuah pertukaran dosa. Jadi berdasarkan informasi yang masuk ke telinga saya dari orang-orang yang lebih tahu itu seperti itu. Jadi setiap kita kali tertimpa musibah, entah kecil entah besar, itu adalah sebuah ujian, di mana di situ ada satu pertukaran, yaitu pertukaran dosa. Dosa kita akan terampuni ya, dengan adanya musibah tersebut. Semoga saja ya. Nah, ini gambar atau tabel ini bisa jadi acuan klasifikasi berdasarkan wilayah tadi ya. Diawali dari 0,1 meter sampai dengan 100.000 kilometer. Itu yang tabel di tengah, location of CPU.
bisa Anda lihat dari printed circuit board personal data asisten sampai dengan admin system. Terus untuk yang NIM-nya bisa Anda lihat dari motherboard personal area network sampai dengan wide area network, Earth and artificial satellite. Nah, bisa Anda lihat itu. Ini tidak usah saya terangkan, langsung menuju ke narasinya saja. Nah, local area network ini dia selain teknologi Ethernet, saat ini berteknologi 802.11b atau biasanya disebut Wi-Fi, juga sering digunakan untuk membentuk LAN atau local area network. Jadi kalau Anda melihat Wi-Fi sekarang, Wi-Fi sekarang itu tidak hanya disediakan untuk akses internet, tapi Wi-Fi sekarang sudah mengarah kepada penggunaan local area network. Dulu di perkantoran-perkantoran itu dalam mendesain jaringan itu menggunakan kabel, tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Nah, karena dengan penggunaan kabel itu dirasa kurang artistik ya, dipandang mata itu kok ting-selingkrah kalau orang Jawanya itu, jadi kurang nyaman dipandang. Nah, maka konsep dari jaringan tadi beralih ke penggunaan Wi-Fi, sehingga dia memanfaatkan Wi-Fi untuk membentuk local area network. Nah, dalam lokasi yang kebetulan tercover oleh area Wi-Fi, nah lokasi-lokasi itu disebut dengan istilah hotspot. Jadi kalau ada istilah free hotspot atau free Wi-Fi gitu ya, free Wi-Fi atau free hotspot, itu berarti area tersebut tercover oleh area Wi-Fi yang bisa diakses berupa jaringan komputer. Jadi kalau ada tulisan free Wi-Fi, free hotspot, kita sebagai seorang ahli IT nanti jangan komplain kalau tidak bisa mengakses internet. Ya, di situ tertulis free Wi-Fi atau free hotspot, bukan free internet. Itu kadang suatu saat kita masuk ke kafe, saya itu pernah melihat itu di kafe itu ada rombongan masuk ke kafe, ada sekitar 5 orang. Itu di situ nongkrong di kafe tanpa membeli makanan dan minuman yang ada di kafe itu. Dia datang sambil membawa air putih di botol aqua, buka masing-masing, buka laptop, buka gadget, ya, asik bermain HP. Karena di situ tertulis free Wi-Fi. Nah, di dalam free Wi-Fi tadi ya kan mereka asik bermain internet. Sampai 5 menit, 15 menit, 30 menit, bahkan 1 jam dari rombongan tadi belum ada yang pesan menu ke kasir. Nah, ini kebetulan orang yang punya kafe itu saya kenal baik. Nah, kebetulan teman-teman nongkrong saya, teman jagungan saya. Terus kemudian karena sudah lebih dari 2 jam dari rombongan ini belum ada yang pesan menu,
si owner dari kafe tersebut punya inisiatif, ya kan? Dia tidak mematikan wifi-nya, ya, tapi dia mematikan jaringan internetnya. Jadi internetnya dia matikan, tapi wifi-nya masih nyala. Begitu internetnya mati, wifi-nya nyala, ya kan? Nah, kebetulan, ya kan, ada customer lain atau pelanggan lain selain rombongan tadi yang komplain ke kasir, ya. Dia bilang, loh, ini kenapa internetnya mati? Padahal tadi selama saya duduk di sini lebih dari 1 jam, internetnya ini nyala, ya. Dan di sini tertulis free wifi, ya. Terus kemudian sang kasir tadi tidak bisa menjawab karena memang tidak tahu, ya, tahunya dia ya internet nyala sehari-hari. Maka sang kasir tadi menemui owner dari kafe tersebut. Kemudian owner dari kafe tersebut turun tangan secara langsung menjelaskan ke customer yang komplain tadi, loh, ini tulisannya apa Pak? Free wifi. Oke, tulisannya free wifi nggih? Ya. Cek silakan komputer Bapak terkoneksi ke wifi enggak? Terkoneksi. HP saya sekarang masih terkoneksi, tapi kenapa nggak bisa internet? Bapak, mohon maaf, di sini kan tertulis free wifi. Dari tulisan free wifi ini tidak ada satupun kalimat yang mengatakan free internet. Adapun Bapak tadi sebelum ini bisa internet selama lebih dari 1 jam yang sudah lewat bisa internet, itu bonus dari kita selaku pengelola. Jadi bisa dibaca bahwa di situ free wifi, bukan free internet. Nah, dari kalimat seperti ini tentunya kalau kita sebagai orang teknologi sudah paham. Oh iya, karena memang wifi itu adalah untuk sebuah fasilitas jaringan komputer, tidak hanya untuk koneksitas sebuah internet. Terus apa yang terjadi? Karena seperti ini dan diterangkan oleh owner tadi ke pelanggan tadi secara pribadi, private, diajak masuk ke ruangan pribadinya dan diterangkan bahwa ada rombongan yang mengakses internet lebih dari 2 jam belum memesan menu sama sekali. Nah, terus akhirnya pelanggan ini paham, sadar, ya kan? Akhirnya duduk kembali, ya. Dan tak lama kemudian rombongan tadi berlima tadi meninggalkan lokasi tanpa pesan menu baik makanan maupun minuman, hanya numpang nyiup atau numpang tempat untuk sekedar internetan. Nah, kalau kita selaku mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer, jangan seperti ini, saru, ya, nggak baik, ya. Kalau kita mau numpang, ya numpangnya jangan masuk lah, ya, di luar atau gimana, ya. Nah, alangkah indahnya kalau kita beli kuota sendiri lah, berapa atau harga kuota, ya. Untuk ukuran kantong mahasiswa kan masih bisa terjangkau, menyisihkan berapa ribu rupiah hanya sekedar es teh kita korbankan untuk beli kuota kalau memang itu kita butuhkan. Kalau masih nggak punya, nebeng di tempat teman. Kalau temennya nggak boleh, ya nebeng di tempat saya. Udah nih satu rombongan datang ke tempat saya kasih internet gratis, ya, ya. Enak toh. Semoga saja nanti suatu saat kita bisa bertemu, berjumpa secara real. Jadi kita bisa saling ngobrol, bertatap muka, bersapa. Anda lebih paham saya juga lebih tahu tentang Anda. Enak, gitu ya. Lanjut, ya kan? Terus ke MAN, ya. MAN ini sebetulnya arsitekturnya kayak LAN, cuman areanya sudah lebih jauh. Ya, sekarang saya misalkan contohkan di Stekom saja. Stekom dari pusat yang ada di Jalan Majapahit 605, kemudian terhubung ke Stekom yang ada di Siliwangi, terhubung dengan Stekom yang ada di Ungaran,
terhubung dengan Stekom yang ada di Seruwen, terhubung dengan Stekom yang ada di Ambarawa. Nah, semua ini kan terhubung dengan Stekom yang ada di Weleri, Kendal, semua kan terhubung ini. Nah, inilah yang disebut MAN. Tapi arsitekturnya sebetulnya menggunakan arsitektur dari LAN. Paham ya? Jadi data dari Stekom ini hanya bisa diakses oleh Stekom. Orang luar tidak bisa mengakses karena memang datanya Stekom. Ya, beda kalau Anda menggunakan fasilitas SIACAT. Kalau SIACAT ini sudah WAN, bukan MAN. Ya. Tapi yang LAN-nya tadi. Ya, contohnya seperti ini. Jadi sudah melebar ke area perkantoran, area kampus, area gedung yang sudah letaknya jauh lebih dari yang direkomendasikan. Nah, itu namanya MAN, sehingga membutuhkan suatu repeater penguat sinyal. Jadi jangkauan MAN itu antara 10 hingga 50 km. Kalau di bawah 10 km itu disebut dengan LAN atau Local Area Network. Tapi kalau sudah lebih dari 10 km itu disebut MAN. Ini yang membedakan antara MAN dan LAN. Arsitekturnya sama, cuman areanya saja yang berbeda. LAN di bawah 10 km, MAN di atas 10 km, tapi masih di bawah 50 km. Nah, sekarang WAN, Wide Area Network. Lewat area network ini jaringan yang biasa kita sebut dengan istilah internet. Jadi kalau kita menemukan jaringan yang sudah bersifat global, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh area, ya, tidak terbatas oleh negara, sudah lintas budaya, lintas daerah, lintas negara, itulah yang disebut WAN, Wide Area Network. Nah, Wide Area Network ini bisa mengakses sesuatu, bebas kita di WAN ini. Dalam internet kita bisa mengakses seluruh informasi yang kita butuhkan. Jadi kalau kita selaku mahasiswa komputer ada tugas dari dosen kok sampai tidak mengerjakan, itu kebangetan, ya, naif sekali, karena tugas yang diberikan oleh dosen itu bisa kita cari via Google. Katakanlah saya membuat tugas, hari ini tugasnya bla 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 bla, ya. Anda masukkan saja topik bla 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 tadi di Google, jedek, ya. Anda browsing seret, ya. Lalu Anda nanti download, ya, kasih aja doc atau PDF, Anda download, sudah jadi. Tinggal ngedit nama, jadi itu tugas, ya, apapun tugasnya. Bahkan di area di wide area network ini, atau biasa kita sebut dengan istilah internet ini, sesuatu yang berbau triple X pun bisa kita cari. Kalau sekarang kan trennya triple nine, ya. Triple nine, ada yang pernah nonton film Triple Nine belum? Kalau belum ada, habis ini nyarilah, ya kan, Triple Nine. Jangan Triple X saja yang Anda tonton, ya. Anda sukanya Triple X yang berbau 18 detik, ya kan. Nah, sekali-kali cari yang Triple Nine itu film, ya. Jangan hanya yang 18 detik. Tapi yang ngomong-ngomong, kalau ada yang 18 detik punya filenya, tolong ya, saya dikasih nanti, ya. Jadi saya dikasih filenya, ya. Enggak ya. Ini hanya just kidding, untuk apa? Biar nggak bosan kuliah. Ini sudah hampir 1 jam ini. Kalau nggak seperti ini nanti Anda bosan. Dan materi masih separuh ini. Sudah 1 jam. Nah, kita lanjut aja biar nggak terlalu lama, ya kan? Ini perbedaan LAN dengan WAN, ya. Nanti bisa Anda baca sendiri, ya. Ini kalau berdasarkan fungsinya itu kita bisa melihat bahwa jaringan komputer tadi ada yang model client server, ada yang
peer to peer. Kalau berdasarkan area atau daerah atau lokasi itu ada LAN, MAN, dan WAN. Kalau berdasarkan fungsi itu ada client server dan peer to peer. Nih, client server itu apa? Bisa Anda baca ini. Kita lanjut back aja lah. Ini peer to peer ya. Nanti materi bisa Anda peroleh dari Communication Center Learning ya. Jadi Anda masuk ke grup Facebook, nanti bisa Anda cari materi hari ini. Nanti saya upload ke sana. Anggota dalam sebuah jaringan paling banyak 10 komputer yang peer-to-peer ini. Nah, sekarang kita ke topologi atau model. Cara membuat jaringan ya. Cara membuat jaringan, bentuknya jaringan nanti itu seperti apa, harus kita lihat dan kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan dan analisis ke depan kita seperti apa. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, institusi, kantor, sekolah ya, suruh membuat sebuah jaringan, itu harus disesuaikan. Yang paling efektif dan efisien itu bentuknya seperti apa. Tentunya hari ini harus dipertimbangkan jauh hari ke depannya seperti apa, untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi. Paling tidak 5-10 tahun ke depan harus mampu mengcover. Kalau tidak mampu mengcover, jaringan kita sia-sia, karena tujuan utamanya tadi adalah efektif dan efisien, saving cost ya, menghemat biaya ya. Nah, topologi adalah suatu aturan bagaimana cara menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Topologi bisa dibagi dua ya, topologi fisik dan topologi logik. Di topologi fisik dan topologi logik. Nanti ada 4 topologi fisik dan 1 topologi logik kalau nggak salah. Oh, 5 topologi fisik. Dia ada 5 topologi fisik dan 1 topologi logik. Nanti kita lihat bareng-bareng. 5 itu adalah topologi bus, topologi bintang, topologi ring atau cincin ya, terus kemudian topologi mesh atau jaring atau acak, terus topologi tree itu hierarkis. Nah, ini yang topologi bus. Pertama kita lihat bus, itu bus. Nanti Anda harus ingat ya, dalam topologi bus, kabel yang paling ujung, jadi kabel yang paling ujung itu harus ditutup dengan namanya terminator. Terminator ini nanti besar hambatan terminator atau dop ya, kayak dop kalau di peralon itu dikasih dop itu ya, namanya terminator. Itu hambatannya 50 ohm. Jadi setiap ujung kabel ya, ujungnya itu harus ada terminatornya. Kalau nggak ada terminatornya gimana Pak? Ya nggak bisa, jaringan nggak berfungsi ya, satu kabel yang kedua ujungnya di terminasi ya. Terminasi atau terminator tadi itu hambatannya 50 ohm. Terus komputer yang tergabung ke jaringan ini terhubung ke sepanjang bus, jadi jalurnya satu, kabelnya itu memanjang satu, setiap host atau PC personal komputer yang terhubung itu ya terhubung ke jalur itu. Nah, di antara topologi-topologi yang ada, topologi inilah yang paling sederhana. Topologi ini yang paling sederhana, tetapi topologi ini sekarang yang sudah ditinggalkan. Topologi ini yang sekarang sudah ditinggalkan. Yang kedua, ini topologi bintang. Topologi bintang atau star ya, cirinya adalah adanya pemakaian konsentrator. Nah, pemakaian konsentrator ini dalam istilah jaringan biasanya alat ini disebut dengan hub atau switch atau hub switch gitu ya. Ini jadi atau wifi ya, wifi itu juga berfungsi sebagai hub itu sebetulnya itu.
Jadi dia berfungsi sebagai konsentrator. Konsentrator itu bisa berupa hub, bisa berupa switch, bisa berupa hub switch, bisa berupa wifi. Nah, topologi semacam ini lebih handal daripada yang bus tadi. Contohnya di jaringan laboratorium komputer kita, di kampus kita itu menggunakan topologi star. Di labnya loh ya, bukan jaringan global universitasnya, tapi di labnya. Satu lab itu topologi bintang. Terus kemudian topologi ring atau topologi cincin. Biasanya topologi ring atau topologi cincin ini, karakteristik ini dimiliki oleh fiber optik. Jadi dia terhubung dari satu titik ke titik yang lain secara melingkar. Jadi harus terhubung terus. Karakteristiknya seperti itu. Terus kemudian kalau nanti mengirimkan data, sinyalnya itu mengarahnya itu satu arah, satu putaran. Kalau kita setting ke kanan, ya mengarahnya ke kanan terus. Kalau kita setting ke kiri, ya berarti ke kiri terus. Jadi hanya satu putaran. Sehingga apa? Memungkinkan jarang sekali terjadi collision atau benturan data. Terus yang berikutnya ya, topologi mesh atau topologi acak atau topologi jaring ya, sehingga setiap komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan, masing-masing komputer itu terhubung satu komputer dengan komputer yang lain, sehingga secara akurasi topologi ini yang paling akurat. Kalau mau mengirimkan sesuatu, langsung menuju ke tujuan tanpa melalui perantara yang lain. Jadi langsung ke tujuan, langsung ke komputer yang dituju. Tetapi secara maintenance, ya, model bentuk komputer seperti ini paling sulit. Jaringan seperti ini menggunakan topologi mesh ini paling sulit maintenance-nya, dan membutuhkan biaya yang sangat besar karena harus secara langsung menghubungkan satu komputer yang lain. Kalau cuma 2 komputer oke lah, enak, 1 dengan 2. 3 komputer masih oke, 1 2 1 3, 2 3 2 1 kan gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 10 komputer, lah mumet kita. Kabelnya harus berapa banyak, wirelessnya harus berapa banyak, nyetingnya harus berapa banyak. Itu topologi seperti ini secara maintenance dan biaya cukup merepotkan, tapi akurasinya paling tinggi ya. Ini ya topologi mesh. Contohnya topologi mesh ini bisa Anda bayangkan itu ya, yang gambar kiri bawah itu masing-masing komputer saling terhubung nih. Nah itu kan repot itu. Berapa banyak biaya yang kita keluarkan dan berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk mencari hanya satu kesalahan. Lanjut ke topologi berikutnya adalah topologi pohon atau tree. Topologi tree ini sebetulnya adalah gabungan dari topologi bus dengan topologi star. Jadi untuk menghubungkan konsentratornya kita menggunakan topologi bus, kemudian untuk mengakses satu konsentrator itu kita menggunakan topologi star. Nah, kedua model topologi ini digabungkan, jadilah menjadi topologi tree, pohon. Nah, itu 5 dari topologi secara fisik. Nah, satu topologi berikutnya adalah topologi logik atau logical topologi. Logical topologi itu apa? Logical topologi, topologi logika ini merupakan aturan komunikasi yang dipakai peralatan jaringan dalam berkomunikasi di jaringan. Nah, ini berkaitan dengan protokol nanti, protokol jaringan. Ini namanya topologi
logic atau logical topology. Contohnya bisa Anda lihat di gambar ini adalah saluran atau protokol-protokol yang nantinya digunakan oleh masing-masing komputer dalam berkomunikasi dengan komputer yang lain. Nah ini aturan-aturan kaitannya dengan protokol. Kalau namanya protokol, nanti kita membahas tentang layer-layer dalam jaringan komputer. Nah, untuk materi hari ini tentang klasifikasi jaringan dari LAN, MAN, WAN, ya kan? Terus client server, peer-to-peer sampai dengan topologi star, bus, mesh, ring, dan tree, dan terakhir di logic. Nah, topologi ini kalau ada yang kurang paham bisa Anda tanyakan via live chat sehingga saya bisa tahu, bisa menerangkan lebih lanjut apa yang ingin Anda tanyakan sehingga antara kita terjalin komunikasi yang berjenjang, berkelanjutan, saling memahami, saling mengerti, saling menghargai, bukan saling menghina, bukan saling mengejek, tidak saling menjelekkan, apalagi saling menjatuhkan. Ini yang saya garis bawahi. Ada pertanyaan silahkan tanyakan. Saya kasih waktu untuk membuat pertanyaan. Harapan saya materi yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang jaringan komputer, bisa menambah ilmu kita tentang komunikasi data dan jaringan komputer, sehingga bisa kita manfaatkan ke dalam dunia nyata, bisa kita manfaatkan secara real, bisa membantu dan memudahkan pekerjaan kita sehari-hari yang pada nantinya bisa meringankan beban dari pekerjaan kita yang bermuara pada saving cost atau penghematan biaya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.